Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, mahasiswa program studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat. Insya Allah kita lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah Ulumul Hadis. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini, yaitu cabang-cabang Ulumul Hadis. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembagian Ulumul Hadis menjadi Ulumul Hadis riwayah dan Ulumul Hadis diroya. Lalu kemudian di pertemuan-pertemuan sebelumnya lagi membahas tentang beberapa definisi penting dalam Ulumul Hadis. Teman-teman sekalian, Ulumul Hadis itu adalah satu ilmu yang besar, yang cakupannya luas, gitu ya. Sehingga kemudian ilmu ini lalu melahirkan cabang-cabang keilmuan yang lebih spesifik, ya. Tapi masih dalam koridor Ulumul Hadis, masih dalam koridor mencari dan tujuan untuk mendapatkan satu hadis yang valid dari Rasulullah SAW. Ada beberapa cabang ulumul hadis, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa. Ini bukan semua, ya. Ini hanya sebagian saja yang kami anggap penting. Ada beberapa cabang ulumul hadis yang lain yang nanti mungkin teman-teman bisa secara mandiri mencari dan mempelajari seperti itu. Kalau teman-teman lihat di slide yang kami tampilkan, cabang-cabang ulumul hadis itu antara lain adalah ada namanya ilmu jarh wa ta'dil, ya. Lalu kemudian yang kedua ada ilmu rijalil hadis. Lalu kemudian ilmu mukhtalifil hadis. Lalu ilmu gharibil hadis. Kemudian ilmu ilalil hadis atau ilalul hadis. Ada ilmu nasih wa mansukh. Lalu ilmu asbabil wurud. Nanti kita akan bahas secara rinci satu persatu. Apa itu sesungguhnya ilmu jarh wa ta'dil, ya, atau al-jarhu wa ta'dil. Teman-teman sekalian, kata al-jarhu itu secara lughawi atau secara bahasa adalah penilaian buruk, seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu, ya. Jadi al-jarhu itu suatu sifat dalam diri perawi yang dapat merusak keadilannya, ya. Keadilannya ini bukan dalam pengertian adil sebagaimana dalam istilah bahasa Indonesia, ya. Keadilan di sini itu maksudnya dalam istilah ulumul hadis ada namanya adalah, ya. Teman-teman yang pernah belajar ilmu hadis, ya, salah satu syarat hadis sahih itu adalah adalatur ruwah. Perawi yang memiliki kualitas kepribadian yang baik, ya. Di sana ada beberapa kriteria adalah, ya. Ada bahwa seorang perawi itu harus muslim, harus punya tingkat kesolehan tertentu, ya. Lalu tidak berdusta dan lain sebagainya, ya. Jadi adil di sini itu dalam pengertian kualitas kepribadian, ya, kualitas kesolehan seperti itu. Jadi al-jarhu itu adalah sifat yang dapat mencederai, ya, dapat merusak sifat kepribadian seseorang tadi.
atau merusak hafalannya, ya. Jadi selain ada adalah, ya, ada dhabtur ruwah. Salah satu syarat dari sahih yang lain itu adalah perawinya harus dobit. Dobit itu lebih berkaitan dengan kemampuan hafalan, kemampuan intelektual kalau dalam bahasa kita, ya. Jadi orang yang periwayat-periwayat atau perawi-perawi hadis sahih itu selain dia pribadinya harus baik, kecerdasannya juga harus luar biasa, ya. Jadi itu kriteria ideal seseorang itu. Kecerdasannya baik, kemudian kualitas pribadinya juga baik. Nah, itu. Itulah yang kemudian kalau itu atau dua hal itu ada pada diri seseorang, maka disebut sebagai perawi yang thiqoh, ya. Thiqoh itu gabungan antara adalah dan juga dhabit, ya. Kualitas kepribadiannya bagus, kualitas intelektualnya juga bagus. Nah, al-jarhu itu satu sifat yang dapat mencederai dua hal itu, ya. Bisa salah satunya atau dua-duanya sekaligus. Sehingga gugurlah riwayatnya atau dipandang lemah bahkan akan ditolak. Jadi kalau ada seseorang kok ada satu sifat yang dapat mencederai aspek kepribadiannya atau aspek kepintarannya, kecerdasannya, maka sifat itu dapat menjadikan riwayat yang dibawa oleh orang tersebut itu menjadi gugur, ya, atau dipandang sebagai hadis yang lemah. Misalkan kalau ada seseorang kok ternyata orang ini sering berdusta, maka dusta ini adalah sifat yang dapat mencacat atau merusak aspek kepribadian seseorang. Jadi kalau ada seseorang kok kemudian dinilai oleh ulama-ulama sebagai orang yang kazab, ya, orang yang suka berdusta, maka sifat itu dapat merusak aspek kepribadiannya sehingga hadis yang ia riwayatkan atau ia bawa akan menjadi tertolak atau lemah. Itu al-jarhu. Misalkan lagi, ada seorang perawi kemudian dinilai oleh para kritikus-kritikus hadis sebagai orang yang fasik misalkan. Maka fasik ini itu disebut atau dianggap oleh para ulama sebagai sifat yang dapat merusak keadilan atau kebobitan seseorang. Sehingga orang yang diklaim atau dinilai sebagai orang yang fasik, riwayatnya itu menjadi lemah atau tertolak. Itu al-jarhu. Sekarang kebalikannya, ya, istilah lain dari ilmu ini, ilmu jarah, kemudian at-ta'adil. Apa itu at-ta'adil? Kalau al-jarhu itu adalah perawi atau sifat perawi yang dapat merusak keadilan, ya, atau mencederai hafalannya. Kalau at-ta'adil itu justru kebalikannya. Kalau at-ta'adil itu justru malah lawan dari al-jarhu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada satu sifat at-ta'adil, ya, yang membuat diri seseorang itu justru malah bersih, ya, kemudian suci dalam pengertian bukan maksum, ya. Suci dalam pengertian dia adalah orang yang baik, dikenal sebagai orang yang baik. Tidak ada sifat yang dapat merusak keadilannya dan mencederai hafalannya dalam kapasitasnya sebagai perawi, ya. Sehingga orang tersebut dinilai sebagai orang yang adil atau dhabit, ya. Jadi at-ta'dil ini adalah penilaian baik, istilahnya seperti itu. Kalau al-jarhu tadi itu adalah penilaian buruk dari para ulama terhadap perawi. Kalau at-ta'dil ini adalah penilaian baik para ulama terhadap seorang perawi. Misalkan ada seorang perawi yang digelari sebagai mutkin, ya. Mutkin itu adalah salah satu
sebutan atau penilaian baik terhadap seorang perawi, yang artinya hafalannya sangat mungkin itu sempurna. Ya. Maka orang yang dilabeli seperti itu, dinilai seperti itu, maka dia akan menjadi atau mendapatkan derajat orang yang adil dan dobit, gitu ya. Orang yang punya kualitas kepribadian dan juga kualitas intelektual yang baik. Kemudian ada orang lagi, misalkan seorang perawi dinilai oleh seorang ulama atau para ulama sebagai orang yang misalkan solihul hadis, misalkan orang yang hadisnya layak untuk diterima, ya, bagus untuk diterima, ya, soleh. Gitu. Atau ada seorang yang kemudian digelari lagi thiqah, ya, thiqah. Kalau ada seorang perawi kemudian dinilai oleh para ulama sebagai orang yang thiqah, maka ada dalam diri perawi tersebut gabungan antara kualitas kepribadian, adalah, dan juga kualitas intelektual, yaitu bobit. Jadi dia pinternya luar biasa, hafalannya baik, juga kualitas kesolehannya luar biasa. Nah, ilmu al-jarh wa ta'dil ini, teman-teman sekalian, itu adalah ilmu yang membahas tentang pendapat-pendapat para ulama, penilaian-penilaian para ulama terkait perawi-perawi hadis, ya. Karena dalam hadis kita harus tahu siapa perawi-perawi yang meriwayatkan suatu hadis. Kalau perawi tersebut ternyata terbukti sebagai seorang pendusta, maka hadis tersebut tidak bisa disebut sebagai hadis yang valid, ya, hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu ini, ilmu al-jarh wa ta'dil, itu adalah ilmu yang isinya membahas pendapat-pendapat kritikus hadis terhadap para perawi, ya. Apakah dinilai perawi tersebut sebagai orang yang baik atau orang yang justru mendapatkan penilaian buruk. Tokoh-tokoh dalam ilmu ini, teman-teman, itu ada beberapa, ya. Ini saya sebutkan sebagian saja. Ada yang namanya Ibnu Sirin. Ini salah satu tokoh awal, ya. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj, kemudian Abdullah ibnul Mubarak, lalu Ibnu Ma'in, ya. Nah, Ibnu Ma'in ini merupakan orang pertama yang menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kitabnya diberi judul Ma'rifatul Rijal. Oke. Nah, itu tadi yang pertama, ilmu jarh wa ta'dil. Jadi secara sederhana, ilmu ini membahas tentang pendapat-pendapat para ulama, penilaian-penilaian para ulama terhadap perawi hadis, apakah perawi tersebut orang yang baik atau orang yang buruk. Yang kedua, cabang ilmu hadis yang kedua, yaitu ilmu rijalil hadis, ya. Sebagaimana namanya, rijal, ya. Rijal itu artinya orang-orang, gitu ya. Orang perawi hadis, gitu. Maka ilmu ini itu adalah ilmu yang memang secara spesifik membahas dan mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari tingkat sahabat, tabi'in, maupun generasi-generasi setelah tabi'in, ya. Jadi ilmu rijalil hadis ini spesifik, ya, membahas para perawi hadis, baik dari tingkatan yang paling dekat dengan Nabi, yaitu sahabat, kemudian tabi'in, sampai kemudian generasi-generasi setelahnya. Nah, teman-teman, nanti kalau misalkan dalam pembacaan teman-teman terhadap buku-buku ulumul hadis, mendapati istilah-istilah misalkan ilmu tarikh, ya, tarikhur ruwah, ya, wafayyatur ruwah, atau tawarikh wal wafiyat, maka itu dalam batas-batas tertentu adalah sinonim atau persamaan terhadap ilmu rijalil hadis, ya. Jadi kalau misalkan ilmu tarikhur ruwah, ya, maka sesungguhnya itu sama dengan ilmu rijalil hadis. Nah, ruang lingkup dari ilmu ini apa? Ya, apa yang dibahas dari
para perawi ini dari tingkat sahabat, tabi'in, lalu generasi setelahnya. Yang dibahas adalah pertama seputar sejarah kehidupan para perawi tersebut. Meliputi misalkan masa kelahiran dan wafat mereka. Ya. Misalkan Abu Bakar ini kapan beliau lahir, kapan beliau wafat. Ya, kemudian asalnya di mana. Kemudian di negeri mana saja tokoh tersebut mengembara ya dalam jangka berapa lama. Kepada siapa saja mereka memperoleh hadis dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis. Misalkan ada tabi'in ya, Hasan al-Basri misalkan. Lahirnya di mana ini? Tabi'in ini. Lalu asalnya dari mana? Kemudian dia pernah menerima hadis dari siapa saja dan kemudian dia mengajarkan hadis yang ia dapat itu kepada siapa saja. Nah, di dalam ilmu rijalil hadis inilah kita akan membahas, akan mempelajari hal-hal tersebut. Ya, jadi perawi hadis itu dikuliti dalam pengertian yang positif untuk mencari tadi sejarah kehidupan tokoh tersebut. Lahirnya di mana, wafatnya di mana, ya. Apakah kemudian tokoh ini pernah bertemu dengan tokoh A misalkan yang diklaim sebagai muridnya, ya. Dari situ kita bisa tahu. Taunya bagaimana? Caranya mengecek tanggal kelahirannya, tahun lahirnya, sampai tahun wafatnya. Pernah nggak dalam rentang waktu tersebut ketemu dengan perawi ini? Ya. Nah, perawi satunya tadi yang diklaim sebagai muridnya juga harus dicari tahu. Tahun berapa, kemudian kapan dia meninggal. Nah, setelah dicek, kalau ada kemungkinan bertemu, ya, maka kemudian dicari lebih lanjut. Nah, pernah nggak ini berkelana ke negeri tempat gurunya ini dan seterusnya. Ya. Jadi, Murijalil hadis ini sangat membutuhkan ketelitian, sangat membutuhkan kejelian, ya, karena itu harus menyusun semacam puzzle, ya. Jadi ini lahir di mana, kemudian wafat di mana, satunya lagi lahir di mana, wafat di mana, kira-kira pernah bertemu atau tidak, ya. Orang ini pernah belajar ke orang yang satunya atau tidak. Yang kemudian menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang membutuhkan kejelian dan ketelitian. Ilmu rijalil hadis secara singkat adalah ilmu yang membahas atau mengkaji tentang para perawi hadis, ya, baik itu masa kelahirannya, wafatnya di mana, kapan, negeri asalnya mana, kemana saja dia pernah pergi untuk belajar hadis dan mengajarkan hadis dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Antara tokoh-tokohnya, ya, tokoh ilmu rijalil hadis adalah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnu Sa'ad, lalu di antara, ya, tidak hanya ini tapi di antara. Yang ketiga adalah ilmu mukhtalif hadis, ya. Apa sih ilmu mukhtalif hadis ini, ya? Ilmu mukhtalif hadis ini adalah ilmun yubhasu fihinna. Nah, ini ada keliru, ya, nggak ada ainnya. Ilmun yubhasu fihinna at-tawfiqu bainal ahadits al-mutanaqidah al-zahira, ya. At-tawfiqu itu, ya, bukan at-tawfiq. Jadi ilmu mukhtalif hadis itu adalah ilmu yang membahas sinkronisasi, ya. Tawfiq itu kalau dalam istilah kita, istilah modern kita tahu sinkronisasi. Sinkronisasi apa? Ya. Sinkronisasi antara hadis-hadis yang secara zahir itu saling bertentangan, ya. Jadi ilmu mukhtalif hadis, ya, mukhtalif itu artinya saling berbeda-beda gitu, ya, saling berselisih satu sama lain. Maka ilmu ini itu membahas bagaimana suatu hadis dengan hadis yang lain itu disinkronkan, ya, kalau tampak secara zahir saling bertentangan. Misalkan
ada hadis-hadis yang secara zohir itu bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan, ya. Hanya zohirnya saja, tampakan luarnya saja yang saling bertentangan. Tapi sesungguhnya tidak bertentangan. Misalkan ada hadis-hadis Rasulullah pernah ditanya ya, amalan apa yang paling dicintai atau disukai oleh Allah dan Rasulnya? Rasulullah pernah menjawab, as-salatu ala waktiha atau as-salatu fi awwali waktiha. Salat di permulaan awal waktu. Nah, itu pertama. Lalu ada orang beda lagi tanya, ya Rasul, apa sih amalan yang paling utama itu? Nah, kata Rasul, beda lagi. Birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ditanya lagi misalkan, Rasul, apa sih yang amalan yang paling baik, amalan yang paling utama? Kata Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Nah, di antara hadis ini kok beda-beda jawaban Rasul, padahal pertanyaannya sama. Jadi secara zohir itu saling bertentangan. Ini yang benar yang mana? Nah, maka disitulah kemudian diperlukan suatu ilmu yang membahas bagaimana hadis tersebut itu dijelaskan agar tidak saling bertentangan satu sama lain secara zohir. Gak mungkin kan Rasulullah itu dalam tanda kutip mencela-mencela ya. Mencela-mencela itu apa ya bahasanya dalam bahasa Indonesia? Inkonsisten. Ya, itu bahasa Jawa itu mencela-mencela ya. Bahasa Indonesianya inkonsisten katakanlah seperti itu. Gak mungkin Rasulullah itu tidak konsisten. Maka pasti ada sebab mengapa Rasulullah ini mengatakan demikian. Oh, ternyata ketika ditanya amalan yang paling utama kok adalah as-sholatu ala waktiha, ternyata yang tanya kepada Rasulullah ini adalah orang yang memang secara kemampuan itu orang yang malas untuk mengerjakan sholat misalnya. Oh, makanya Rasulullah kemudian memberikan jawaban agar dia termotivasi sholatnya tepat waktu. Ketika ada orang yang tanya misalkan amalan yang paling utama kok birrul walidain. Oh, ternyata ini orang yang sering bantah ini ke orang tua misalkan seperti itu. Nah, itu dalam ilmu mukhtalif fil hadis ini itu dibahas ya, hadis-hadis yang saling bertentangan satu sama lain secara zohir ya. Sehingga dapat ditemukan taufiknya, sinkronisasinya. Nah, dalam ilmu mukhtalif hadis ini ada beberapa cara ya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, persoalan pertentangan itu ya. Ada beberapa metode, saya hanya membahas secara garis besar saja ya. Nanti teman-teman mungkin akan membahas pada mata kuliah yang lain atau mungkin membahas secara mandiri seperti itu. Nah, di antara cara-caranya untuk menyelesaikan hadis yang seperti itu, saling bertentangan satu sama lain adalah dengan cara al-jam'u wa taufiq ya. Dengan cara mengkompromikan ya, kompromi, dikompromikan. Oh, ini Rasulullah lagi memberikan informasi yang berbeda itu kepada orang yang memang beda-beda, tujuannya untuk memotivasi, misalkan seperti itu. Atau yang kedua dengan metode tarjih ya. Metode tarjih itu maksudnya menguatkan di antara dalil-dalil itu mana yang lebih kuat ya, lebih lebih kredibel misalkan seperti itu. Maka dicari ya mana yang lebih kuat di antara hadis itu. Setiap hadis yang bertentangan itu punya beberapa metode yang lebih cocok ya. Maka yang harus didahulukan pertama adalah al-jam'u wa taufiq, lalu kemudian at-tarjih, an-nasi wal mansuh ya. Nah, ini ada yang mengatakan yang nomor 2 an-nasi wal mansuh, baru yang ketiga at-tarjih dan ya. Setelah tarjih ada an-nasi wal mansuh, dicari hadisnya. Jangan-jangan ini ada hadis-hadis yang menasakh. Menasakh itu artinya menghapus, membatalkan ketentuan dari hadis yang diucapkan lebih dulu misalkan. Maka harus dicari mana hadis yang munculnya belakangan yang
Rasulullah belakangan ngomongnya gitu ya. Jangan-jangan hadis tersebut itu menghapus hadis-hadis sebelumnya. Nah, makanya perlu dicari. Disitulah kemudian ada metode an-nasi wal mansukh. Nah, an-nasi wal mansukh ini juga menjadi pada gilirannya ya, itu menjadi satu cabang ilmu tersendiri dalam ulumul hadis. Nanti dibahas di pembahasan selanjutnya. Kalau tiga-tiganya ini sudah tidak bisa, al-jam'u wa taufiq tidak bisa, at-tarjih tidak bisa, an-nasi wal mansukh tidak bisa, maka at-tawakkuf ya. At-tawakkuf itu artinya berhenti dalam pengertian mencari kembali ya, bagaimana cara menyelesaikan hadis ini. At-tawakkuf ya. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Syafi'i itu salah satu tokoh dalam bidang ini, mukhtalif hadis. Kemudian Ibnu Qutaibah dan At-Tahawi. Selanjutnya, cabang ilmu hadis yang lain adalah ilmu gharibil hadis ya. Jadi gharib itu artinya adalah asing ya. Gharib itu secara bahasa artinya asing. Nah, ilmu gharibil hadis ini salah satunya didefinisikan oleh seorang ulama, ma waqa'a fi mutunil hadis min lafdhatin ghamidatin ba'idatin minal fahmi likillati isti'maliha. Ilmu gharibil hadis itu adalah ilmu yang membahas apa-apa yang ada dalam matan hadis dari lafal yang samar yang jauh dari pemahaman. Dikarenakan sedikit penggunaannya ya. Jadi memang ilmu ini itu membahas tentang ya secara spesifik lebih membahas pada aspek matannya, aspek matan hadisnya. Apakah dalam matan hadis tersebut ada lafal-lafal yang asing, ada kata-kata, kosakata yang asing yang jarang digunakan, ya. Nah, disitulah kemudian ilmu ini berperan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Karena kita tidak mungkin memahami suatu hadis kalau ada satu dua kata yang kita tidak tahu atau tidak paham maknanya. Contohnya, ini tokohnya dulu ya. Ini tokoh-tokoh gharibul hadis ya. Ini bisa dilihat di bagian yang bawah ini ya, 3 baris terbawah. Jadi ini disebutkan bahwa ilmu ini mulai berkembang itu di abad ketiga ya. Pertama kali orang yang menyusun ya, diklaim sebagai orang pertama kali yang menyusun ini adalah An-Nadhr bin Shumail ya. Kemudian Muhammad bin Mustanir, lalu Abu Amr Asy-Syaibani ya, dan seterusnya ya. Ini masih ada juga ya. Abu Zaid Al-Ansari, Abdul Malik bin Quraib dan lain sebagainya. Nah, ini tokoh-tokoh dalam ilmu gharibil hadis dari masa ke masa ya. Contohnya misalkan ini contoh kata gharib dalam hadis. Ini membahas tentang kata yang berawalan sa ya. Kemudian huruf keduanya adalah hamzah ya. Di sini diberi contoh sa'aba, kata sa'aba ya, dari akar kata sa'aba. Contohnya dalam hadis apa? At-tasa'ubu minasyaitan ya. Apa itu at-tasa'ub? Ya. At-tasa'ub itu menurut sebagian ulama itu adalah kata yang asing yang jarang digunakan. Apa itu at-tasa'ub? Ternyata setelah digali, at-tasa'ub itu artinya adalah menguap ya. Apa? Menguap. Menguap tahu ya, menguap bukan dalam pengertian air yang mendidih lalu menguap, bukan. Kalau orang mau ngantuk itu sering nguap-nguap, nah itu at-tasa'ub. Rasulullah at-tasa'ub minasyaiton. Menguap itu sebagian dari perbuatan syaitan. Kenapa kok menguap itu dinisbatkan kepada
perbuatan setan gitu ya. Karena kata Rasulullah ya, ini kata ulama ya, dijelaskan ya oleh penjelasan para ulama. Karena kenapa kok at-tasawuf itu dinisbatkan kepada setan? Karena agar umat Islam itu membenci atau tidak suka nguap. Kenapa? Karena kalau nguap itu identik dengan orang yang malas, orang yang suka tidur, gitu, ya. Ya kan, kalau orang sering nguap itu pasti dia orang yang malas atau orang yang dia suka tidur, ya. Padahal orang yang suka nguap itu, yang identik dengan orang yang malas dan suka tidur, itu orang yang malas melakukan aktivitas yang produktif, ya. Sehingga orang yang suka nguap itu kenapa dinisbatkan sebagai bagian dari amalan atau praktek yang sering dilakukan setan? Karena setan itu mengajak kepada sesuatu yang hanya diinginkan atau hawa nafsu gitu ya. Maka orang yang sering menguap itu dianggap sebagai orang yang sukanya mengikuti hawa nafsu. Ya, dia malas untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan dan lain sebagainya. Jadi yang dihindari ya, yang dihindari dari hadis ini, hikmahnya adalah kita tidak boleh menguap, karena menguap itu identik dengan malas dan juga suka tidur. Dan kalau sudah malas dan suka tidur, pasti dia malas untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Jadi ini contoh dari kata gharib, kata asing, gitu, at-tasawuf. Oke, selanjutnya ilmu ilalul hadis atau ilalul hadis. Apa itu ilmu ilalul hadis? Ya, ilal ya, itu artinya adalah cacat yang tersembunyi. Ini bentuk jamak dari kata ilah, ya. Ilalul hadis. Jadi ilmu ini itu adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi atau cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat merusak atau mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan misalkan ya muttasil terhadap hadis yang munqati, ya. Sebenarnya hadisnya itu terputus tapi disebut oleh perawi hadis sebagai hadis yang muttasil, ya. Menyebut hadis marfu tapi ternyata mauquf, ya. Memasukkan hadis terhadap hadis lain dan hal-hal yang seperti itu. Artinya ilmu ilalil hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang tersembunyi. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ilah dalam suatu hadis itu tidak sembarang orang bisa tahu. Hanya orang-orang yang memang betul-betul cerdas, betul-betul memang sudah sering berkecimpung dengan dunia hadis, sehingga dia tahu ada cacat yang tersembunyi, ada ilah, ada penyakit yang tersembunyi. Ilah ini itu kayak apa ya? Ibaratnya kalau di dalam tubuh kita itu tampaknya orang ini sehat-sehat, ya, bugar, badannya besar misalkan, tapi ternyata penyakitan, ya. Tapi ternyata penyakitan. Nah, itu yang disebut sebagai ilah. Kita nggak tahu, sebagai orang awam nggak tahu ini orang sakit atau enggak. Tapi setelah dicek ke dokter, ya, kemudian di rongsen, kemudian dicek pakai lab yang canggih dan lain sebagainya, baru ketahuan, ternyata ada penyakit paru-paru basah misalkan, atau dan lain sebagainya. Padahal secara fisik besar, ya, secara fisik badannya atletis gitu. Tapi ternyata setelah dicek, ternyata ada penyakit. Beda kasusnya dengan orang yang mungkin batuk, pilek, ya, yang sering bersin, sering batuk-batuk. Kita sebagai orang awam bisa tahu, ini orang lagi sakit ini, lagi flu ini. Maka itu bukan ilah, ya, karena itu penyakit yang secara zahir tampak, ya, marid itu namanya, ya, atau amrod, penyakit-penyakit yang tampak. Tapi kalau sudah ilah,
ada cacat, ada penyakit yang tersembunyi, tidak sembarang orang bisa tahu. Nah, ke dalam konteks hadis, misalkan tadi, ada orang yang mengatakan hadis ini tersambung, tapi ternyata setelah dicek secara mendalam, ternyata tidak tersambung. Ya, munqati istilahnya. Nah, ilmu ilalil hadis ini adalah ilmu yang membahas tentang tadi sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan suatu hadis. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Salah satu metode dalam menyelesaikan hadis-hadis yang saling bertentangan yaitu nasih mansuh dan kemudian menjadi cabang ilmu dalam ulumul hadis secara tersendiri. Nah, ilmu ini membahas hadis-hadis yang berlawanan ya, yang tidak memungkinkan. Berlawanan itu tadi maksudnya saling bertentangan satu sama lain secara zahir ya. Tapi tidak memungkinkan untuk dipertemukan, tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Yang pada akhirnya terjadilah saling menghapus dengan ketetapan bahwa yang datang terlebih dahulu disebut mansuh dan yang datang kemudian disebut nasih. Artinya hadis yang diucapkan terlebih dahulu oleh Nabi, misalkan, maka kalau Nabi mengatakan hal lain, hal yang baru, maka hadis yang pertama terhapus. Ada hadis yang muncul kemudian. Itu nasih wal mansuh. Nah, yang terakhir ilmu asbabul wurud. Ya. Apa itu ilmu asbabul wurud? Yaitu ilmu yang membicarakan tentang sebab-sebab Rasulullah menuturkan sabdanya dan waktu beliau menuturkan itu. Jadi kalau dalam Al-Quran dan tafsir ya, itu ada asbabun nuzul, ya, sebab turunnya suatu ayat. Nah, dalam ilmu hadis ada ilmu asbabul wurud, yaitu sebab kenapa Rasulullah mengatakan demikian, kenapa Rasulullah mengerjakan demikian, ya. Sebab kenapa suatu hadis itu bisa dikatakan atau diucapkan atau dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Misalkan Rasulullah kok ketika ditanya amalan yang paling kok jawabnya seperti ini. Oh, ternyata dicek asbabul wurudnya. Oh, ternyata yang tanya ini adalah orang yang seperti ini. Nah, itu dari aspek ilmu asbabul wurud. Ada hadis innamal a'malu binniyah, ya, dan seterusnya. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Oh, ternyata setelah dicek asbabul wurudnya seperti ini. Dan seterusnya. Ya, jadi ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab mengapa suatu hadis itu bisa dikatakan oleh Rasulullah atau disabdakan atau dikerjakan oleh Rasulullah. Baik, demikian teman-teman sekalian materi kita pada perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.